Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membuat video cerita tentang Ayus dan Siluk. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakri Rizkullah. Saya Meliana Fidiargo. Saya Silvina Jabra Putri. Saya Dewan Deani. Saya Dinda Putri Martipa. Saya Muhammad Rizky Dwi Putra Pratama. Karena kisahkan dua orang kakak ngan adik yang berempu kesaktian. Kakak beradik ngian namanya Ayus dan Siluk. Jadi berdua berdiam di pondok ia ada di kampung Hulu Mahakam. Kakak kan adik ngian anda beneh mentui orang kampung untuk berburu, mencari jukut, berhumah, kan ngobete orang sakit juga. Tiap hari hidi berdua menghabiskan waktu sidekiskan mentui orang kampung sana. Ayu berempuh kesaktian yang ada orang lain berempuh. Ayu dapat mengangkit beban cara saling berantan, bahkan sampai puluhan kilo. Mulai dari betu sampai betang puhun gin, Ayus dapat mengangkit keduanya dia. Ayus memang karena kuat, cepat, kian pemberani juga. Sampai-sampai orang kampung selalu minta bantu Ayus untuk memupus kerja berat. Lainnya, Ayus juga kenalkan orang yang paling nade enda karena janji. Apalagi sampai nade janji nade ditepati, mun karena pola tinggi ini yang Ayus bakalan marah. Terus barang yang ada di paraknya bakalan ia hancurkan. Sedangkan Siluknya berumpu kesaktian dalam mengobati orang. Siapa aja orang kampung Yesa dengan sakit, pasti pagi berobatnya ke Siluk. Sampai-sampai setiap hari Siluk kusut mengobati orang sakit. Kesaktian Siluk kan Ayus rupanya karena dengar sampai ke kampung-kampung lain. Banyak orang yang hendak bantu Siluk kan Ayus. Sampai ada suatu hari pas Hidi masih di pondok, Ayus kan Siluk mengan ande molah makanan supaya dapat dimakan sama-sama. Hide berdua memang berempu kebiasaan menu makan sama-sama terus, karena mun nade makan sama-sama terus, salah seorangnya pasti nade mau makan. Ayus masak nasi, terus Siluk masak jukut kan ganggan. Ayus memang biasa makan banyak sampai porsi makannya samakan porsi makan 10 orang. Selain gara-gara kesaktiannya, Ayus makan banyak juga cigar supaya badannya kuat. Makanya Hide masak sama-sama terus supaya dapat masak banyak-banyak. Terus kadang-kadang ada haji tetangga Hide ya tahu memberi Hide makanan banyak atau memberi Hide hasil berburu kan, hasil kebun. Itu kan bentuk terima kasih. Gara-gara Ayus kan Siluk lah bantu kerja Hide. Pas Hide pupus makan, Siluk nelek wadah untuk nyimpan beras lah nade lagi isinya. Siluk memberitahu kakaknya, amun hari ini wadah untuk nyimpan beras harus diisi. Karena amun endi malam, kala nade ada lagi ya dapat Hide masak kan dimakan sama-sama. Ingat tadi Ayus lah makan banyak sampai habiskan segala persediaan makan di pondok Hide. Kak, wadah nyimpan beras item habislah isinya, malam ini harus dapat biar cepat makan halal. Dengar carangan adiknya tadi, Ayus langsung cepat-cepat bagi berburu ngan berhumah. Ayus pagi berburu ke hutan sambil berharap dapat beli buruan Yepore. Siluklah mulai untuk ngeboti. Terus orang kampung bergantian datang ke Siluk. Pas dengan bebelian, tiba-tiba datang seorang warga memberi kabar ke berita bahwa di kampung pihak adik orang dia lagi sakit yang perlu benehkan bantuan Siluk. Paslah pupus Siluk melakukan belian, Siluk langsung datangi orang yang datang tadi. Hei, orang apa tujuan kita jauh-jauh datang ke kampung sini? Aku hendak bawa kabar nih di kampung kami, barang ada yang lagi sakit. Aku hendak bawa kita ke situ bebelian. Dengan dipesankan buat bebelian sebelum matahari tenggelam. Selain ya, amun kau dapat menegarkan orang yang sakit, ini kau berbekalan karena hadiahkan seekor mano, kampungnya istimewa benih. Dengar carangan pembawa kabar tadi, Siluk pun langsung siap-siap hendak pagi mengobati. Matahari lah ada pas di atas palanya. Sandi lah setengah hari. Dalam perjalanan makai rakit, Siluk teringat lamun belum memberi kakaknya pastinya dengan pagi berburu ke hutan. Tapi Siluk juga ngerasa tenang gara-gara orang yang bawa kabar tadilah mari ia pesan bahwa beliau nadi kawah sampai matahari tenggelam.
Dengan sehawat aku untuk menentui kakakku nyiapkan makan malam supaya dapat makan sama-sama. Sampailah waktunya Ayus mulang mulai hutan. Sesuaikan harapannya, Ayus mewa bulian, buburu ia cara porekan hasil kebunnya cara banyak. Nade heran Ayus datang mewa banyak. Ini gara-gara kesaktian Ayus ya kuat dan cepat juga. Ditambah lagi beberapa warga mari ia berbuah-buahan, kan sayur-sayuran, gegeralah mantui kerajaan Hide hari ini. Dengan kesaktiannya juga, Ayus mau pulang segala hasil buruan, hasil kabon, kan berian warga tadi serangan maha tanpa merasa keberatan. Pas Ayus datang ke pondok, Ayus ngadek segala bawaannya ke wadahnya. Wadah penyimpanan berasnya kosong, tadi wayah nila terisi penuh benih. Lauk pauk, buah-buahan, kan sayuran jugalah lengkap gelah. Ayus tinggal nunggu Siluk datang untuk masak sama-sama. Lawaslah Ayus nunggu Siluk, tapi Siluk nade ada datang ge. Uji Ayus mungkin adanya sibuk benih hari ini. Keliling kampung kan pagi bebelianan. Ayuslah mulai lapar, terus Marian jugalah mulai datang. Sedangkan Hide harus masak banyak. Ayus pun nade sabar terus pergi keliling kampung untuk pergi nyari Siluk. Hendak kemana kau Ayus? Kan kerjaanmu udah fokus. Siapa lagi yang hendak kau bantuin? Aku lagi nyari adekku lah, waktunya kami nyiapkan makanan. Pas Ayus sampai di ujung jalan, ada seorang warga mendatangi Ayus lagi terus Kau bertanya. lagi nyari adekmu Kak Ayus? Aku lagi nyari adekku nih. Lah, aku tunggu Siluk di pondok tadinya ada datang juga. Ke kampung tadi pun madahi Ayus, amun Siluk tadi lagi pergi ke kampung Berang makai rakit. Kan orang kampung nyamawa kabar ke Siluk untuk melakukan belian di situ. Terus Siluk bekalan mulang sebelum matahari tenggelam. Dengar jawaban orang kampung tadi, Ayus mulai merasa endi nyaman ke adiknya. Dapat jua kah ende Siluk datang sebelum matahari tenggelam? Sedangkan Siluk ende ingin karena beri janji. Siluk masih belian di kampung Berang, tega orang yang nade dapat diganggu. Siluk melakukan belian jauh dari wadah ramai di sekitar kampung Berang. Terus Siluk minta sebuting ruangan ya Siok. Sebab penyakit yang Siluk obati ini ialah penyakit yang cukup berat. Makanya harus pakai waktu yang agak lawas untuk mengobatinya. Sedangkan belian harus Siluk pola sebelum matahari tenggelam. Namun tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata kesaktian Siluk dalam hal mengobati orang. Sakit yang Siluk obati seketika minggat, terus tegar sakitnya. Tagenade merasa sakit sebelumnya, Ayus pupus belian, Siluk langsung cepat-cepat. Minta izin mulang pondoknya. Wahai Tuan, akulah pupus dengan tepat. Sebelum matahari tenggelam, terus Tuanlah sembuh dari penyakit. Aku hendak minta izin mulang ke pondokku. Terima kasihlah ngobati aku. Aku juga lah janji siapa aja yang dapat menemukan aku, ia bakal kuberi hadiah seekor manuk kampung istimewa. Ia berempu kesaktian dapat mengabulkan apa aja yang hendakmu. Alaklah manuk ini, hapuslah palanya 3 kali, manuk Nia bakal berkowa, terus sebutkan hak hendakmu. Dengar uji Tuan tadi, Siluk cara senang beneh, terus menerima hadiah Tuan tadi. Siap-siaplah Siluk hendak mulang. Namun belum naik, Siluk kerakit. Tiba-tiba suara gurukan petir terdengar menyambar. Awan mendung membakarkan hujan yang cara deras. Banjir pun datang, malah arus sungai Mahakam jadi deras. Siluk masih mikirkan. Pasti kakakku lah nunggu aku dalam keadaan lapar. Aku takut kakakku marah ke aku. Hujan dah berhenti, tapi arus air sungai deras beneh kan diseberangi makai rakit. Pas tuh Siluk jadi ingat ngan neleki manuk kampung hadiahnya tuh. Lalu Siluk menghapus kepala manuk 3 kali ngan minta keinginannya. Yang enda sampai cepat-cepat ke pondoknya. Di berapa ketika atau detik tegal disulap maha sehabis manuk berkokok, Siluk dah ada di hadapan pondoknya. Ayus seketika tekelijik nelek adiknya datang tage apa dapat nyeberangi sungai Mahakam pas arusnya lagi cara deras. Tanpa menjelaskan apa-apa, Siluk langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam Side. Ayus juga tekelijik lagi gara-gara mendengar suara manuk berkokok. Terus pas Ayus datang ke dapur, Ayus nelek bahan makanan yang disiapkan lah jadi makanan. Ya cara banyak. Rasa marah kan kacau pun langsung hilang gara-gara adiknya lah nepati janjinya untuk mulang sebelum matahari tenggelam.
Mulai kisah Nini, etam dapat tarik kesimpulan bahwa etam tuh harus saling tolong menolong, saling menyayangi ngan sanak, kan harus nepati janji supaya nade molah orang lain marah atau kecewa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.